bullying kalau perilaku agresif yang dilakukan itu dilakukan secara berulang, jadi berulang kali dilakukan. Kalau hanya sekali, nah itu baru yang pertengahan namanya gitu. Nah kalau itu diselesaikan, sudah tidak lagi melakukan perbuatan agresif, itu namanya bukan bullying. Tapi kalau udah berulang terus, itu baru namanya bullying. Dan seringkali melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Jadi ya tadi ada yang powernya lebih tinggi, ada yang rendah, gitu. Misal pelakunya badannya gemuk semua. Nah, waktu istirahat sudah habis, silakan masuk ke kelas masing-masing. Sekali lagi, pengumuman untuk pelaksanaan mulai dan atau waktu istirahat sudah habis, silakan masuk ke kelas masing-masing. Terima kasih. Oke. Jadi kalau itu seimbang, misal gemuk dan gemuk gitu, bertengkar gitu. Nah biasanya untuk terjadi bullying itu jarang gitu. Tapi kalau gemuk dan yang satu kurus, nah untuk jadi arahnya ke bullying itu lebih besar gitu. Jadi ada ketidakseimbangan kekuatan tadi. Yang satu frontal, kalau nyablak, pede, nunjukin kalau dia itu punya salah gitu. Nah, yang satu anaknya pendiam, kemudian dia lebih suka menyendiri, perasa. Nah, itu biasanya malah rawan untuk jadi korban bullying. Gitu. Jadi ada ketidakseimbangan kekuatan. Nah, bullying itu sebenarnya nggak hanya di sekolah aja, gitu. Tapi di tempat kerja, di rumah nih, bapak ibu, gitu, dengan anaknya. Nah, kalau tiap hari mengancam, mengintimidasi terus-menerus sampai bikin dia nggak nyaman, itu namanya bullying juga, gitu. Karena ada relasi kuasa tadi, gitu. Istilahnya kita yang lebih senior, kita yang lebih tua, lebih berpengalaman, nah mengancam, intimidasi anak-anak kita, gitu. Nah itu juga bullying. Saudara sebelumnya, Pak, saudara ke saudara sendiri itu nanti dilihat ada tindakan bullying nggak antara saudara yang lebih tua dengan yang muda, gitu. Senior, guru, karyawan, gitu. Nah, kalau misal dalam sekolah guru yang senior dan junior, terus habis itu yang junior itu diberikan tugas yang banyak, kemudian kita istilahnya intimidasi, nah itu juga namanya bullying. Nah, satu lagi nih, kalau di lingkungan sekolah nih, bisa aja orang tua itu melakukan bullying ke siswa, itu orang tua wali melakukan pembulian ke siswa. Misal ada siswa yang dalam tanda kutip perilakunya kadang tahu-tahu suka dorong, kemudian tahu-tahu dia mukul padahal nggak ada apa-apa gitu, dan dicap nakal. Nah, label nakal tersebut terus membuat wali-wali yang lain pada komplain, kemudian saling istilahnya menyalahkan anak tersebut, meminta anaknya untuk tidak main dengan teman tersebut, itu juga pembulian, gitu. Nah itu sering terjadi ke anak-anak yang berkebutuhan khusus, gitu. Anak-anak ADHD, anak-anak autis itu sering dibully oleh ibu-ibu wali yang lain, gitu. Nah nanti di cross check lagi ada enggak gitu pembulian antara
wali siswa dengan satu siswa gitu. Itu juga sering terjadi. Nah, ini macam-macam bullying. Jadi bullying secara fisik jelas, pengintimidasian, tadi kakinya ditarik, dijambak, dipukul, itu fisik. Verbal, menghina, mengancam, mengejek secara terus-menerus. Nah, sosial bullying, nah ini lama-lama dikucilkan, jadi ngajak teman yang lain menghindari teman tersebut, itu juga bullying. Nah, yang paling besar nih sekarang cyberbullying. Jadi bullying lewat sosial media. Nah, untuk siswa-siswa yang sudah mahir pakai sosial media, coba dicek gitu. Di sosial medianya dia main apa yang dia upload, bagaimana respon teman-temannya, komentarnya. Jangan-jangan malah putra-putri kita kena bullyingnya secara cyberbullying gitu. Nah, itu malah kalau sekarang banyak terjadi gitu. Kalau anak-anak sekarang kalau langsung frontal itu kan, kalau ketemu langsung, nah frontal ngomong itu biasanya nggak terlalu gitu. Ya ada sih 1-2 orang, tapi kalau bullying di sosial media, sosmed itu gampang banget gitu. Dia baru misal fotonya close up gitu, udah komentarnya sok penting, kemaku kayak gitu. Jadi kayak ada hinaan-hinaan yang dilakukan di sosial media. Nah, itu perlu dikoreksi kembali juga itu. Nah, ini penyebab tadi kenapa kok ada bullying. Lanjut. Ya karena memang itu udah ini apa namanya, di dalam diri kita tuh ada tadi senior dan junior tadi. Nah, bullying itu sama dengan kriminal gitu. Di undang-undangnya sudah ada. Jadi sebenarnya kalau mau menuntut pun bisa gitu. Itu udah masuk ke tindak kekerasan gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pihak yang terlibat gitu. Jadi ketika ada bullying itu pasti ada korbannya, ada pelakunya, dan bystander. Bystander itu adalah orang di sekelilingnya yang melihat, mengamati aja gitu. Nah, seringkali korban itu sebelumnya, seringkali korban itu anak yang berbeda, baik secara fisik maupun non fisik. Nah, fisiknya paling kecil, paling pendek, terus kemudian dia yang sulit bersosialisasi, pencemas, anaknya pencemas, dia yang berkebutuhan khusus misal, atau dia misal tidak bisa bahasa Jawa itu, yang lain bisa bahasa Jawa, yaitu rawan untuk jadi korban. Nah, kalau yang pelaku, nah biasanya cenderung yang impulsif, yang langsung nyablak, langsung senggol bacok gitu. Dia belum bisa untuk mengelola emosinya dengan baik, suka nangis, merengek, butuh perhatian gitu dari keluarga, yang misal komunikasi dalam keluarga itu nggak bagus. Nah, itu rawan untuk jadi pelaku gitu. Nah, terus bystander ini adalah orang yang melihat, biasanya anaknya ya rata-rata itu nggak terlalu menonjol
ada perbedaannya ataupun dia nggak terlalu yang frontal gitu. Dan bystander ini yang paling banyak gitu. Sebenarnya untuk mengintervensi atau istilahnya mencegah bullying itu terjadi perlu untuk menguatkan bystander ini gitu. Jadi diajarkan kalau ada anak yang mengalami, kamu pernah melihat anak atau teman yang mengalami bullying harus ngapain. Nah itu sebenarnya perlu untuk berikan penjelasan arahnya, aturannya seperti apa gitu. Kamu harus lapornya kemana gitu. Nah itu sebenarnya lebih efektif kalau kita menggerakkan yang bystander gitu, kalau di lingkungan sekolah. Nah kalau pelaku kan nggak mungkin dia ngomong. Kalau korban, nah biasanya ada ketakutan. Jadi pihak luar, misal guru sama orang tua yang terkait dengan perubahan perilaku gitu. Nah kalau bystander, nah ini kan secara emosional dia lebih stabil. Nah itu sebenarnya yang perlu untuk digerakkan. Harus ngapain kalau ada teman-teman kalian mengalami bullying gitu. Nah ini dampaknya. Jadi dampaknya tadi kalau dari sisi korban itu kepercayaan dirinya jadi turun, trauma. Nah yang diceritakan tadi, jadi ada pengalaman bullying sebelumnya di SD, terus ketika dia remaja sensitif, dia baru dikatain sedikit aja langsung merasa kalau dibully gitu. Nah itu sudah mengalami trauma, merasa sendiri, serba salah, takut di sekolah, mengasingkan diri gitu, ada ketakutan sosial, sampai ke ada perilaku menyakiti diri sendiri. Nah ini yang paling banyak, perilaku menyakiti diri sendiri untuk remaja. Dari waktu ke waktu itu intensitasnya tinggi gitu. Salah satu kenapa itu bisa terjadi karena tadi dia pernah mengalami bullying tadi gitu. Lalu pelaku jelas jadi pelaku itu tidak belajar terkait dengan resiko karena perilaku yang dilakukan itu tidak ada konsekuensinya, tidak diberikan konsekuensi yang jelas, kadang dikasih, kadang enggak gitu. Dia pintar banget untuk memanipulasi keadaan, cari celahnya, jadi gampang banget untuk ngelabui orang-orang di sekitarnya. Nah akhirnya malah ketika dewasa itu berpotensi untuk jadi kriminal. Nah kemudian sanksi atau bystander tadi. Nah kalau sanksi jelas dia merasa ada perasaan yang tidak menyenangkan, kemudian perasaan bersalah juga, terus takut juga, ketakutan kalau jadi sasaran bullying selanjutnya, seperti itu. Lanjut. Nah ini cara-cara yang dilakukan secara general sebagai langkah pencegahan gitu. Jadi sebenarnya yang paling utama dari semuanya itu adalah komunikasi dengan anak gitu, jalin komunikasi yang efektif dengan anak gitu, ngobrol lah istilahnya, memahami emosi-emosi yang dirasakan oleh anak gitu. Karena anak itu fasenya adalah baru pengen memahami apa sih yang dia rasakan, apa sih yang dipikirkan. Nah dengan ngobrol kita bisa membantunya untuk bisa mengenali anak tersebut gitu, dan anak bisa memahami diri
kemudian menerima apa adanya tanpa syarat gitu. Jadi anak itu unik, jadi punya karakteristik yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Itu ada yang pendiam, ada yang sangat sensitif, ada yang tadi frontal, agresif. Nah, langkah kita adalah menerima dulu kalau anak ini punya karakter-karakter yang unik tadi gitu. Setiap karakter itu pasti ada sisi baik dan buruknya gitu. Kalau kita menerima, kita bisa ngarahin karakter yang dia punya itu ke perilaku yang baik gitu. Nah, itu nanti akan berlanjut. Tapi kalau kita sudah menolak dulu, misal dia anaknya sensitifan, gampang nangis, cengeng, pemalu, nah kita udah boyong, rapopo gitu. Istilahnya malah tidak mengakui kalau dia itu punya perasaan tadi, sensitif tadi, terus pengen tergesa-gesa biar dia pengen bisa rasa malunya tadi. Nah, dengan malah tadi melakukan kata-kata yang menyinggungnya atau tidak memahaminya tadi, malah semakin memperburuk suasana gitu. Jadi kita perlu untuk diayomi dulu gitu. Oke, kamu malu kenapa? Malunya tepat atau belum gitu. Malu itu kalau kamu melakukan kesalahan. Nah, itu kamu malu berbuat kesalahan atau enggak gitu. Jadi perlu untuk dijelaskan gitu. Lalu empati, terus kepercayaan diri, terus melibatkan kegiatan positif jelas. Nah, kemudian ajarkan cara mengatasi konflik. Nah, kalau ada konflik ketika di sekolah dengan teman-temannya, apa yang harus dia lakukan gitu. Nah, misal nih, kalau ada anak tanya, "Mah, kalau aku dipukul teman, aku harusnya gimana?" Nah, coba cek. Harusnya gimana? Oh, ibu udah dipukul nih, manajemen yang benar seperti apa? Apakah dibiarkan tadi ya wes ngalah, atau wah ya kalau dipukul balas dong pukul gitu? Yang mana nih? Yang diajarkan yang mana nih? Balas, oke. Yang diajarkan yang mana nih? Sabar gitu. Oke, jadi ketika konflik gitu, kalau dia istilahnya hanya konfliknya berupa verbal, ya cara atasinya kan gampang gitu. Istilahnya diajak ngobrol baik-baik gitu, atau nyari penengah gitu. Misal gurunya minta bantuan gurunya untuk menengahi gitu. Tapi kalau mukul, tahu-tahu ada temennya yang mukul gitu. Nah, cara mengajar konfliknya adalah, nah, kamu tahu mukul itu perbuatan salah atau benar? Gitu. Kalau dia bilang salah gitu, ketika mukul ada konsekuensinya enggak? Gitu. Ada, misal gurunya akan marah gitu, atau akan dihukum gitu. Nah, kalau kamu dipukul terus kamu nanti mukul balik, ada konsekuensinya enggak? Iya, pasti akan ada konsekuensinya, yaitu tadi apa namanya, akan dihukum. Kamu siap nggak dengan resiko dihukum? Gitu. Jadi disiapkan, dia tahu ketika dia nanti dipukul terus dia mukul, ada konsekuensi yang harus dia terima, yaitu dihukum gitu. Jadi kita mengajarkan konsekuensi atas tindakan yang dia lakukan
gitu. Terus anak diminta memilih, kalau dia memilih mukul ya nggak apa-apa, tapi kamu harus siap dengan resikonya gitu. Kalaupun nanti kamu tidak memukul, misal karena yang memukul adalah perempuan, ya nggak apa-apa gitu. Kamu pasti ada alasannya gitu. Jadi kita perlu menghargai apa yang dilakukan oleh anak, dan anak tahu ketika dia melakukan tindakan kekerasan ada resikonya. Nah itu membuat anak gitu ya, apa yang aku lakukan itu semuanya pasti ada resikonya gitu. Terus pantau aktivitas di media sosial. Nah, adakah yang sudah diberikan HP full gitu anak-anaknya, pura-puranya? Sudah ada Bapak Ibu? Oh belum, oke, alhamdulillah. Nah kalau sudah ada, untuk usia SMP ke bawah, nah kita masih perlu istilahnya pengamatan. Jadi sudah benar nggak HP itu dilakukan dengan tepat, gitu, digunakan dengan tepat gitu. Misal untuk belajar atau untuk berkomunikasi atau bermedia sosial gitu. Nah ketika kita melihat media sosialnya, nah kita juga perlu untuk meng-cross check, jadi mengikuti juga perkembangan anaknya di media sosial gitu. Karena itu untuk menghindarkan anak dari salah satunya bullying, kedua jadi orang-orang jahat, predator anak misal, atau penipuan kayak gitu. Perlu untuk tetap kita kendalikan gitu ketika anak masih SMP ke bawah gitu. Ketika SMA, nah kita harus cek lagi kira-kira sudah bisa bertanggung jawab enggak. Kalau belum ya perlu untuk kita pantau gitu. Lanjut. Nah ini cara mengenali anak yang terkena perundungan. Biasanya anak lebih banyak diamnya, menghindari interaksi sosial, nggak mau gabung sama teman-temannya, terus tidak mampu menjelaskan sakit yang dirasa atau barang yang suka rusak atau hilang gitu. Jadi ketika ditanya misal perutnya sakit tapi tidak bisa menjelaskan sakitnya itu kenapa gitu, atau banyak tadi barang yang hilang atau rusak, perubahan mood, tahu-tahu ketika pulang hanya masuk kamar, terus ketika ditanya malah jadi emosian, tidur jadi nggak nyenyak, terus makannya juga berkurang, terus yang paling sering itu menghindari sekolah. Jadi ketika sekolah tuh udah ribet bawaannya, ngantuk lah, males lah, dibangunin sulit, udah diantar malah bisa nangis kayak gitu. Jadi kayak menghindari lingkungan sekolah gitu. Nah itu udah warning tuh gitu, untuk dilihat lebih lanjut. Oke. Nah kalau ada tanda-tanda tadi muncul, nah apa yang perlu dilakukan? Yang pertama jelas bicara dari hati ke hati. Jadi ngobrolnya itu ketika suasana anaknya baru senang. Misal ketika habis makan terus ngumpul, diajak ngobrol di kamar berdua, ayah ibu sama anaknya, secara hati ke hati apa yang dia rasakan, pengalaman yang dia
jalani di sekolah itu yang awalnya ringan sampai akhirnya menuju ke yang berat tadi gitu, dengan menunjukkan perubahan perilaku yang diamati oleh orang tua. Misalnya kamu yang dulunya ke sekolah berangkatnya antusias kok sekarang jadi enggak gitu, biar memancing anak untuk berbicara. Lalu cross check gitu, cross check ke sosial media, ke guru, ke teman, atau orang-orang terdekat anak gitu. Apa yang sedang terjadi belakangan ini gitu. Aktivitas-aktivitas yang anak lakukan biasanya di 1 bulan terakhir gitu. Dan kalau memang udah ada tanda-tanda nih kalau ada masalah bullying, ya kita perlu cross check ke sekolah dan ikuti prosedurnya gitu. Nah ini cerita nih, ketika saya di sekolah di salah satu sekolah SD, ada seorang orang tua pagi-pagi datang ke sekolah ngelabrak siswa gitu, langsung marah-marah, kamu kalau bullying anak saya lagi langsung tak penjara gitu. Warnanya yang tadinya pagi-pagi baru datang udah diomelin nih sama wali siswa lain tadi, kaget dong, habis itu nangis dan 3 hari berikutnya nggak masuk sekolah. Gantian orang tuanya yang nggak terima, anaknya trauma nggak mau sekolah gara-gara diintimidasi oleh wali siswa ini gitu. Wah, itu dipertemukan permasalahannya karena terkait dengan bullying tadi. Di cross check nih sama sekolah nih, benar nggak anak ini mengintimidasi siswa A mengintimidasi siswa B? Ternyata ketika di cross check enggak, padahal ayahnya udah labrak nih ke si A gitu, ayah B ini udah labrak ke si A gitu. Nah itu sampai akhirnya ke komisi perlindungan anak, sampai sekarang belum selesai kasusnya gitu. Jadi kita perlu untuk tenang. Kalau anak kita memang ada indikasi bullying, ya kita ikuti prosedurnya, biar nanti tim dari sekolah yang akan meng-cross check lebih lanjut gitu. Karena setiap sekolah itu punya prosedur, punya tim sendiri yang akan meng-cross check bullying di sekolah gitu. Nah kalau memang akhirnya bolak-balik nggak ada tindak lanjut, baru nanti langkah terakhir harus ada pihak ketiga gitu, entah itu ke sekolah atau ke KPA gitu. Itu udah di langkah terakhir kalau memang tidak ada penyelesaian dari kasus bullying tadi gitu. Karena setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan gitu, karena dampak dari korban bullying ini tuh luar biasa, akan ke bawah sampai dewasa. Oke, lanjut. Nah ini kalau kita menghadapi anak yang menjadi korban, nah kalau korban lebih ke menumbuhkan rasa percaya dirinya gitu, penerimaan dia, memahamkan kalau nggak ada yang salah di dirinya, kamu sempurna gitu. Dan ibu atau ayah itu akan melindungimu. Jadi ucapan akan melindungimu, akan membantumu itu sangat diperlukan untuk anak-anak yang memang korban bullying gitu. Nah kalau sudah sampai ke tahap trauma, dia nggak mau sekolah terus menerus, dia harus ada tindakan psikoterapi gitu.
untuk memulihkan mentalnya dari trauma. Ya, lanjut. Nah, nih kalau pelaku nih, nah kalau pelaku ya perlu untuk ngobrol juga nih, mengajarkan empati, jadi melihat dari sisi orang lain ketika melihat sesuatu, gitu. Konsekuensi jelas ketika ada yang dia lakukan salah, akan ada konsekuensi yang harus dia terima, gitu. Dan lakukan asesmen perilaku. Kalaupun kadang-kala anak-anak pelaku ini dia memang punya permasalahan di pengelolaan emosi atau di kontrol perilakunya, gitu. Jadi itu udah bawaan neuronnya, jadi dari saraf otaknya yang bermasalah terkait dengan pengelolaan emosi sama perilakunya. Nah, itu perlu diintervensi yang lebih dalam, gitu. Contohnya anak-anak yang gifted. Anak-anak gifted itu anak-anak yang punya intelijensi tinggi, dia pintar banget, tapi biasanya empatinya tuh kurang banget, gitu. Nah, itu perlu intervensinya beda, gitu. Anak-anak yang ADHD, yang memang dia impulsif, dia gampang banget marahnya, kalau marah tantrumnya ngeri, bisa mukulin orang beneran, gitu. Nah, itu juga masalah terkait dengan syaraf, terkait dengan otak, gitu. Jadi itu intervensinya juga beda. Lanjut. Nah, ini bystander. Jadi kalau bystander ini ya perlu untuk kita istilahnya memberikan pemahaman ke mereka, gitu. Kalau ada melihat perilaku-perilaku yang mengarah ke bullying, nah itu diminta untuk cerita, gitu. Karena itu juga moral juga buat mereka, istilahnya dengan tadi ngomong ketika ada bullying di sekitarnya, itu membantu untuk dia merasa lebih tenang, gitu. Nanti ketika dewasa dia tidak ada penyesalan, gitu. Oke, cukup untuk materi kali ini. Materinya udah banyak ya. Nah, ini lanjut ke